terkait dengan proses penyetahunan. Bagaimana perhitungan penyetahunan atas PPh pasal 21 yang diterima. Silakan. Perhitungan penyetahunan atas PPh pasal 21 dapat merujuk kepada Per 16 PJ 2016 Bab 6 mengenai tarif pemotongan pajak dan penerapannya. Pada pasal 14 angka 2 tercantum untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, adalah penghitungan perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, yaitu penghasilan teratur yang diterima dikalikan dengan 12. Lalu ketika pegawai menerima penghasilan tidak teratur, maka penghasilan tidak teratur tidak perlu dikalikan 12 saja, melainkan ditambah saja dengan penghasilan teratur yang telah dikalikan 12. Namun Bapak dan Ibu, perhitungan penghasilan teratur tidak serta-merta dikalikan 12, melainkan dilihat dari sejak kapan karyawan menerima penghasilan. Sebagai contoh, ketika karyawan menerima penghasilan dari bulan Maret, maka proyeksi 1 tahun sampai dengan Desember adalah sebanyak 10, maka penghasilan karyawan sebulan dikalikan dengan 10. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih dia untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan penyetahunan ya, di mana untuk perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong di setiap masa pajak, yaitu penghitungan perkiraan penghasilan atau biasa disebut diproyeksikan yang akan diperoleh selama 1 tahun. Yaitu cukup untuk penghasilan teratur saja yang kita proyeksikan atau disetahunkan. Tetapi untuk penghasilan tidak teratur itu cukup ditambahkan saja atau tidak perlu disetahunkan. Ya, sebelum saya melanjutkan untuk pembahasan kami hari ini, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami hari ini. Ya, sebelumnya tadi kita menyinggung UU nomor 7 tahun 2021, yaitu terkait dengan perubahan tarif pajak ya. Dapatkah teman-teman jelaskan lebih detail perubahan tarif pajak itu seperti apa? Silakan. Baik, Anggara. Bapak Ibu, berikut merupakan perubahan tarif pajak dari yang sebelumnya Per 16 PJ 2016 ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dapat sama-sama kita lihat pada layar, di mana di lapisan tarif pertama itu terdapat perubahan di UU HPP ini yang sebelumnya batas atasnya adalah 50 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah untuk tarif 5%. Kemudian perubahan di lapisan tarif kedua yang sebelumnya batas bawahnya adalah 50 juta rupiah sampai dengan batas atas 250 juta rupiah berubah menjadi 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah untuk tarif 15%. Kemudian di lapisan tarif yang ketiga ini tidak terdapat perubahan, masih dengan pendapatan sampai dengan 250 juta rupiah pada batas bawahnya sampai dengan batas atas 500 juta rupiah itu dikenakan tarif 25%. Lalu ada perubahan di lapisan tarif keempat yang sebelumnya adalah pendapatan 500 juta lebih dikenakan tarif 30%, sekarang berubah menjadi pendapatan dengan 500 juta sampai dengan batas atas 5 miliar dikenakan tarif 30%. Lalu pada UHPP ini juga terdapat tambahan lapisan tarif, yaitu lapisan tarif kelima, di mana untuk pendapatan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Kemudian sebagai informasi juga untuk UHPP ini di penghasilan tidak kena pajaknya tidak terdapat perubahan, yaitu masih sama sebesar untuk orang yang lajang sebesar Rp4.500.000 per bulannya atau Rp54 juta per tahun, dengan tambahan sebesar Rp4.500.000 diberikan untuk wajib pajak yang kawin, dan masih sama ditambah Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan dengan batas maksimal 3 tanggungan. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Danar. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan perubahan tarif pajak ini, dari yang sebelumnya kita hanya mengenal tarif pajak maksimum 30%. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini kita mendapatkan satu tambahan tarif pajak yaitu sebesar 35%, di mana untuk perubahannya sendiri yaitu dari tarif pajak awal 5%, yang sebelumnya batas atasnya itu sebesar 50 juta, untuk saat ini bertambah menjadi 60 juta.
Atas hal itu juga akan mempengaruhi tarif pajak berikutnya, yaitu tarif pajak 15%, di mana batas bawahnya yang sebelumnya dimulai dari 50 juta ke atas, sekarang startnya dari 60 juta ke atas. Tetapi untuk tarif 25% tidak terdapat perubahan, dan untuk tarif 30% yang sebelumnya 500 juta ke atas sampai dengan tak terhingga ya, sekarang dibatasi sampai dengan 5 miliar. Dan untuk tarif pajak terkini atau terbaru yang sebesar 35%, itu dimulai dari pendapatan atau PKP 5 miliar ke atas, Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal pendefinisian penghasilan, lalu juga mengenai tarif pajak, lalu bagaimana untuk tata cara proses pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Per 16 PJ 2016. Silakan. Baik, Anggara. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tata cara pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan dapat bersama-sama kita lihat di sini, yaitu di pasal 14 Per 16 PJ 2016. Untuk jumlah pajak penghasilan yang dipotong setiap masa pajak adalah penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Di mana Bapak dan Ibu kita perlu mengingat kembali konsep penyetahunan yang tadi telah disampaikan sebelumnya, yaitu penghasilan teratur kita kalikan dengan 12 atau dikalikan sisa masa pajak dari bulan kita menerima pendapatan sampai dengan bulan Desember. Maka perhitungan pajak bulan berjalan juga nantinya kita bagikan 12 atau dibagi dengan sisa bulan di mana kita menerima pendapatan sampai dengan bulan Desember sesuai dengan penjelasan pasal 14.3 huruf A. Lalu ketika terdapat penghasilan tidak teratur, maka pajak penghasilan PPh pasal 21-nya yang dipotong atas penghasilan tidak teratur adalah sebesar selisih pajak secara total nantinya dikurangi dengan pajak atas penghasilan teraturnya saja. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Danar. Ya, Bapak dan Ibu, untuk tata cara pemotongan sebelumnya kita harus punya tadi yang sebelumnya disampaikan, yaitu konsep penyetahunan, di mana sebelumnya untuk penghasilan teratur itu kita kalikan dengan 12 atau dikalikan sisa masa pajak dari bulan kita menerima penghasilan tersebut sampai dengan bulan Desember atau sampai dengan akhir masa pajak kita ya. Maka untuk penghitungan pajak bulan per bulannya itu dapat dibagi juga dengan 12 dengan catatan jika karyawan bergabung dari awal masa pajak. Nah, lalu apakah terdapat perbedaan untuk tata cara pemotongan bulan per bulan dengan pemotongan pajak di akhir tahun? Silakan. Baik, Anggara, untuk perbedaan pemotongan pajak bulanan dengan terhadap masa pajak terakhir, yaitu ada perbedaan, yaitu tata cara pemotongan pajak pada masa pajak terakhir juga telah disebutkan pada Per 16 PJ 2016, pasal 14.5 di sini disebutkan, yaitu perhitungan pajak masa terakhir didapat dari selisih pajak penghasilan terutang selama 1 tahun atau selama bagian tahun pajak jika perhitungannya tidak dimulai dari awal tahun pajak. Lalu kemudian nantinya dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Danar. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pemotongan pajak di masa akhir pajak atau akhir tahun, kita masih mengacu ke Per 16 PJ 2016 di mana nilai selisih pajak penghasilan terutang selama 1 tahun itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong pada masa sebelumnya, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, dapatkah teman-teman berikan contoh kasus dari tata cara perhitungan ini agar kita bisa lebih jelas dan lebih memahami terkait dengan perhitungan pajak ini? Silakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kita lihat pada layar berikut merupakan contoh kasus yang akan saya jelaskan, di mana di sini Reto, seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, menerima gaji sebesar Rp5.750.000. Reto membayarkan iuran pensiun yang dibayarkan ke lembaga dana pensiun yang sudah disahkan sebesar Rp200.000 per bulan. Lalu pada bulan berjalan, Reto menerima penghasilan di sini hanya atas gajinya saja. Kemudian untuk cara perhitungannya, yang pertama, penghasilan Reto karena berasal dari gaji, maka penghasilan bruto didapatkan sebesar Rp5.750.000. Kemudian untuk pengurangnya, di sini 5% dikalikan dengan penghasilan bruto untuk biaya jabatan mendapatkan angka Rp287.500. Lalu sebagaimana kita ketahui
Pada soal Reto membayarkan iuran pensiun sebesar Rp200.000, lalu kita jumlahkan total pengurangnya mendapatkan angka 487.500. Kemudian nantinya total penghasilan bruto kita kurangi total pengurang, lalu mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 5.262.500. Lalu sesuai pembahasan sebelumnya, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun. Dan karena di sini Reto mulai menerima penghasilan sejak Januari, maka penghasilan neto sebulan yang tadi sudah dapatkan kita kalikan dengan 12, mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar 63.150.000. Kemudian PTKP setahun atau penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta rupiah. Dan di sini karena Reto terdapat tambahan karena telah menikah sebesar 4.500.000, sehingga total pendapatan tidak kena pajak yang diterima oleh Reto adalah 58.500.000 rupiah. Lalu untuk penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak, mendapatkan angka 4.650.000. Kemudian perhitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak merujuk pada lampiran tarif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu lapisan tarif di sini lapisan tarif ke-1 sebesar 5%, maka 4.650.000 tadi dikalikan 5%, mendapatkan total pajak terutang selama setahun adalah sebesar 232.500. Lalu kita terapkan tata cara pemotongan pajak penghasilan terutang per bulan, yaitu pajak terutang setahun kita bagikan dengan 12, sehingga mendapatkan untuk pajak terutang sebulan yang harus dibayar oleh Reto adalah sebesar Rp19.375. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Danar untuk penjelasan detailnya ya. Ya, Bapak dan Ibu, memang perlu diingat mengapa tadi kita sempat singgung terkait dengan pendefinisian penghasilan teratur dan tidak teratur, lalu mengetahui mengenai tarif pajak dan juga PTKP, serta proses penyetahunan, baik itu di penghasilan teratur dan di untuk perhitungan masa pajak. Dalam hal ini, memang ketika kita terapkan informasi tersebut, di mana tadi disampaikan untuk penyetahunan hanya penghasilan teratur saja yang diproyeksikan secara setahun atau dikalikan 12, lalu kita kurangi dengan pengurang ya, sehingga kita dapatkan penghasilan neto, di mana dari penghasilan neto itu kita kurangi dengan PTKP kita sesuai apa yang tadi Danar sampaikan, sehingga kita mendapatkan nilai pajak setahun, dan untuk mendapatkan nilai pajak sebulan tersebut, itu kita bagi dengan 12 atau sisa masa pajak dari karyawan kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, di menjelang masa atau di akhir tahun pajak ini, memang kerap terjadi, sering kita temui adanya fluktuasi atau paradoks yang terjadi pada perhitungan akhir tahun. Nah, dapatkah teman-teman jelaskan nih jenis-jenis atau paradoks atau fluktuasi apa saja sih yang memang kerap terjadi, atas faktor apa juga fluktuasi itu terjadi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Anggara. Selamat siang Bapak Ibu. Kita melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan di awal bahwa algoritma penyetahunan sesuai Per 16 PJ 2016 sangat berpotensi adanya fluktuasi pajak di bulan Desember atau bulan terakhir karyawan bekerja, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal tersebut, GASI juga telah menganalisa beberapa paradoks penggajian yang dapat terjadi menjelang akhir tahun. Tapi sebelum kita beralih ke ketiga paradoks yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita harus mengetahui bahwa apa itu sih paradoks. Nah, jadi paradoks ini secara definisi adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tapi kenyataannya mengandung unsur kebenaran. Nah, dalam hal ini, ketika kita menggunakan algoritma penyetahunan sesuai Per 16 dan menyebabkan fluktuasi pajak di bulan Desember, maka perhitungan tersebut seolah-olah salah di mata karyawan. Namun padahal perusahaan kita, perusahaan Bapak Ibu sekalian, telah menggunakan algoritma yang benar, yaitu algoritma sesuai dengan peraturan pajak Per 16 PJ 2016. Nah, pada kesempatan kali ini, GASI akan menjelaskan jenis paradoks yang intensitasnya cukup sering ditemui di akhir tahun. Nah, apa saja paradoksnya? Kita akan membahas detail paradoks 1, 2, dan 3, di mana di sini adalah analisa implikasi pengkategorian salary komponen teratur dan tidak teratur, lalu analisa implikasi timing pembayaran bonus atau salary komponen tidak teratur lainnya, dan paradoks ketiga mengenai implikasi kebijakan memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya
khususnya bagi karyawan yang baru bergabung di pertengahan tahun pajak. Demikian Bapak Ibu, demikian Anggara. Ya, terima kasih Yanwar. Jadi apa yang Yanwar sampaikan tadi Bapak dan Ibu, memang paradoks atau fluktuasi ini terjadi dengan beberapa faktor ya, seperti apa yang Yanwar sampaikan. Nah, untuk itu boleh nggak Yanwar kita coba breakdown satu persatu agar lebih jelas lagi nih untuk fokus pembahasan webinar kita hari ini. Silakan Yan. Oke, baik Anggara. Ya, Bapak Ibu, kita bisa mulai pembahasan mulai dari paradoks ke-1 ya. Nah, dari ilustrasi grafik ini kita bisa lihat gambaran umum dari paradoks ke-1 terlebih dahulu, di mana pada setiap masa pajak kita fokus ke grafik yang sebelah kiri dulu ya, Bapak Ibu. Di mana pada setiap masa pajak di sini di grafik yang sebelah kiri ada bar yang berwarna merah. Itu adalah penghasilan yang didefinisikan sebagai penghasilan tidak teratur. Selama sebelum bulan Desember, di bulan-bulan sebelumnya, itu Januari, April, Juli, itu lapisan tarif pajaknya tidak mengalami kenaikan ataupun pergeseran sedikit pun. Itu adalah ilustrasinya. Namun di bulan Desember, di sini mengalami lapisan kenaikan tarif gitu. Tarifnya bergerak dari 15% yang menjadi lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat yang di sebelah kanan, grafik sebelah kanan untuk yang seluruh barnya berwarna biru. Nah, ini adalah penghasilan adalah grafik ataupun ilustrasi ketika penghasilan didefinisikan sebagai penghasilan teratur, di mana pada bulan Januari, April, Juli, dan juga Desember ini ada perubahan. Mengapa di Januari, April, dan Juli ini lapisan tarifnya sangat tinggi? Karena kita sebelumnya telah membahas mengenai penyetahunan. Di sini penghasilan teratur, ketika penghasilan didefinisikan sebagai penghasilan teratur, itu akan dikalikan dengan sisa masa pajak sampai dengan bulan Desember. Artinya ketika dari case ini, dari grafik ini, ketika penghasilan didapatkan dari Januari, akan dikalikan 12. Nah, apa yang terjadi di bulan Desember? Mengapa grafiknya turun? Grafik tersebut turun karena kita melakukan akumulasi, sama seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa seluruh penghasilannya akan diakumulasi dan dilakukan penghitungan ulang, karena bisa jadi penghasilan yang diterima dari bulan Januari, April, dan Juli ini tidak semuanya diterima setiap bulan, sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya, sebelum Desember itu sudah dikalikan 12. Maka di sini anggapannya karyawan telah membayarkan pajaknya lebih tinggi di awal dan lebih cepat dan akan diperhitungkan ulang di bulan Desember. Nah, sebelum kita lanjut ke paradoks kedua, di sini kita sudah menyiapkan Excel untuk membahas lebih detail contoh perhitungannya. Oke, di sini kita bisa lihat Excel-nya. Yang pertama, ketika di bulan Januari ya, kita harus lihat di bulan Januari karyawan menerima gaji sebesar 8 juta dan bonus sebesar 10 juta. Oke, gajinya di sini kita sudah mengetahui cara memperhitungkan pajak untuk dipersetahunkan terlebih dahulu dikalikan dengan 12 sampai dengan kita mendapatkan penghasilan kena pajak reguler atau penghasilan kena pajak atas penghasilan teraturnya saja. Di sini ada di baris 13 itu sebesar 37.200. Berapa tarif yang dikenakan ketika penghasilan kena pajaknya itu adalah 37.200. Nah, itu adalah lapisan tarif ke-1, 5%, karena masih di bawah 60 juta. Nah, di bulan Januari ini, karyawan menerima bonus juga. Ketika karyawan menerima bonus, alhasil menambah penghasilan kena pajak secara totalnya di baris ke-14. Nah, ketika sudah ditambah bonus, penghasilan teraturnya sudah disetahunkan, itu ketika ditambah penghasilan kena pajaknya adalah 46.700. Berapa lapisan tarifnya? Itu masih di bawah 60 juta, alhasil menghasilkan tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. Nah, itu adalah menghasilkan nanti pajak setahun dan juga pajak sebulan yang dibagi dengan 12. Nah, lalu untuk begitupun untuk bulan April, di sini karena menerima bonus di bulan April, lalu di bulan Juli, di bulan Oktober juga. Nah, lalu di bagian mana mengalami fluktuasinya? Kita bisa lihat di kolom N, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sebelumnya telah dijelaskan bahwa adanya akumulasi penghitungan atas penghasilan yang diterima selama ini, di mana penghasilan atas gajinya ini 8 juta selama 12 bulan, itu bisa 8 juta dikali 12 atau di total saja, itu menghasilkan penghasilan atas gajinya sebesar 96 juta. Lalu kita lihat atas bonusnya.
Penghasilan tidak teratur tidak perlu dikalikan dengan sisa masa pajak, melainkan ditotal aja dari bulan-bulan sebelumnya ketika karyawan menerima bonus. Nah, di sini bonusnya menghasilkan total 40 juta. Nah, kita bisa lihat lagi setelah sudah ditotal, kita mendapatkan penghasilan neto setahun dan juga penghasilan kena pajak reguler dan penghasilan kena pajak total di baris 13-14 kembali. Nah, adakah perbedaan untuk penghasilan kena pajak reguler? Tidak ada ya, karena di sini karyawan hanya menerima gaji saja dan konsisten 8 juta sampai dengan akhir tahun. Itu adalah 37.200.000, lapisan tarifnya masih di 5%. Nah, di penghasilan kena pajak total inilah yang harus diperhatikan, karena di tahap ini fluktuasi terjadi. Mengapa? Karena di sini sebelumnya ketika bonus diterima di bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober, ketika bonusnya diterima itu lapisan tarifnya bisa dilihat adalah 46.700.000 seluruhnya. Itu adalah di bawah 60 juta sehingga dikenakan tarif 5%. Beda ketika sudah disetahunkan atau dihitung akumulasinya. Ternyata penghasilan kena pajak secara total itu adalah 76 juta. Artinya ada lapisan tarif yang dikenakan 5% sampai berapa itu adalah penghasilan kena pajak atas 60 jutanya, karena batas atas 5% itu adalah 60 juta, dan ada 16 juta yang seharusnya sudah diperhitungkan dengan lapisan tarif 15%. Nah, di tahap inilah adanya penyesuaian lapisan tarif pajak yang dihitung menjadi 15%. Pada saat inilah adanya penyesuaian penghitungan pajak di bulan Desember. Nah, itu untuk paradoks ke-1. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan dari paradoks ke-1 ini bisa ditulis di kolom chat. Oke, saya lanjut untuk paradoks kedua ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan analisa implikasi timing pembayaran bonus ya. Untuk analisa implikasi timing dilihat di grafik ini, bulan Januari penghasilan teratur karyawan ada di lapisan tarif 15%. Di bulan April penghasilan atas teraturnya masih di 15%, tapi ada bar merah itu adalah penghasilan tidak teratur yang mencapai 25%. Di bulan Juli adanya kenaikan lapisan tarif untuk penghasilan teraturnya. Nah, kenapa ini terjadi? Bisa jadi atas kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan. Nanti kita sudah siapkan juga contohnya. Dan di bulan Desember, atas adanya kenaikan gaji di bulan Juli, ini mendongkrak lapisan tarif untuk penghasilan tidak teraturnya. Maka di sini bisa terjadi juga fluktuasi. Nah, untuk lebih detailnya, untuk detail ini kita sudah siapkan di Excel-nya. Oke, nah di sini kita ada contoh bahwa di bulan Januari sampai dengan bulan September itu penghasilannya konsisten 5 juta. Nah, ketika konsisten 5 juta, kita akan lihat nih penghasilan kena pajak regulernya itu adalah di 3 juta dan di bawah 60 juta. Lapisan tarifnya adalah 5%. Nah, 5% ini konsisten sampai dengan bulan September. Oke, karena ini mengenai timing ya Bapak Ibu ya. Jadi ada timing pembayaran bonus, maka kita lihat di bulan Mei. Mei ini karyawan menerima bonus sebesar 50 juta ya, ditandai di baris 5 untuk kolom F. Itu karyawan menerima bonus 50 juta saat gajinya masih di 5 juta. Oke, ini harus dijadikan perhatian karena nanti akan diingat-ingat lagi di perhitungan Desember. Ketika gajinya 5 juta dan bonusnya itu adalah 50 juta, kita bisa lihat lagi nih, sudah dihitung sampai penghasilan neto setahun untuk penghasilan teraturnya saja, dan penghasilan neto setahun untuk total yang sudah ditambahkan. Di sini bisa dilihat untuk penghasilan kena pajak reguler nggak ada perubahan ya, masih di 3 juta. Untuk penghasilan kena pajak totalnya itu 50.500.000. Nah, ini apakah ini udah melebihi lapisan tarif ke-1? Tentunya belum. Ini masih dikenakan tarif 5%. Oke. Nah, ini adalah dua case. Pertama, dia Januari masih 5 juta gajinya sampai dengan September, lalu Mei menerima bonus. Kita ke clue berikutnya, itu di Oktober. Di Oktober, karyawan mengalami kenaikan gaji sebesar 10 juta. Nah, ini 10 juta ini untuk penghasilan kena pajak totalnya juga masih 5% ya, Bapak Ibu ya. Lalu di bulan Novembernya, karyawan menerima gaji dan tunjangan. Nah, ini adalah ada kenaikan untuk penghasilan teraturnya. Itu 300 menghasilkan
penghasilan kena pajak reguler untuk teraturnya dan totalnya juga sama karena nggak ada penghasilan tidak teratur yang diterima 360 juta. Nah, ini ketika kita lihat di akumulasi di setahun, ini kita bisa lihat ya untuk setahunnya. Nah, gaji yang diterima selama 1 tahun itu adalah 75 juta, ditambah tunjangan 25 juta dan bonus yang diterima 1 kali di bulan Mei. Oke, ini ada 50 juta dan kita bisa lihat penghitungan penghasilan kena pajak reguler dan penghasilan kena pajak totalnya. Oke, di sini ada 41 juta untuk penghasilan teraturnya, di mana ini masih di bawah 60 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi dikenakan lapisan tarif 5%. Tapi kita lihat di penghasilan kena pajak totalnya, itu adalah 90 juta. Di mana ketika bonus diterima di bulan Mei, itu penghasilan kena pajak atas bonusnya dikenakan lapisan tarif 5% karena masih di bawah 60 juta. Sedangkan ketika diakumulasi itu naik menjadi 90 juta. Hal ini disebabkan karena apa? Karena penghasilan teraturnya itu mengalami kenaikan di bulan Oktober, November, dan juga Desember. Tentunya setelah bonus ini dibayarkan. Nah, ketika diakumulasi itu kan kita melihat penghasilan secara 1 tahun. Nah, ketika penghasilan secara 1 tahun dilihat dan dihitung ulang, itu ternyata mendongkrak lapisan tarif untuk penghasilan tidak teraturnya. Artinya di sini ada 60 juta dikenakan 5% untuk bonusnya dan 30 jutanya nih yang lumayan besar ya untuk lapisan kenaikan lapisan tarif itu dikenakan 15%. Alhasil hal inilah yang menyebabkan fluktuasi untuk paradoks kedua ini. Implikasi dari timing pembayaran bonusnya. Nah, itu untuk paradoks kedua. Kita akan lanjut ke paradoks ketiga, Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk paradoks ketiga ini mengenai penghitungan penghasilan dan pajak masa sebelumnya menjelang akhir tahun ya, khususnya bagi karyawan yang baru bergabung di tengah tahun pajak. Jadi dari grafik ini menunjukkan hasil akhir dari paradoks di mana terdapat fluktuasi atas kenaikan lapisan tarif untuk penghasilan teraturnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena di bulan Juli ya, di sini karyawan baru bergabung di bulan Juli sampai dengan Oktober, itu lapisan tarifnya stabil dan tidak ada kenaikan ataupun pergeseran tarif. Tapi di bulan November, ketika karyawan memberikan penghasilan masa sebelumnya, karena penghasilan masa sebelumnya ini nanti bisa kita lihat di Excel-nya ya, penghasilan masa sebelumnya ini menjadi aspek dari perhitungan pajak penghasilan. Itu akan menyebabkan kenaikan lapisan tarif di untuk penghasilan teraturnya. Nah, kita bisa langsung ke Excel-nya deh, Bapak Ibu. Oke, nah di sini case-nya itu adalah karyawan baru bergabung di bulan Juni. Jadi di sini Januari sampai Mei tidak ada penghasilan yang diterima. Ketika menerima penghasilan di bulan Juni sebesar 15 juta, ini penghitungan penyetahunannya dari Juni sampai dengan Desember itu adalah dikalikan 7 ya. Jadi tidak dikalikan 12 gitu. Jadi akan ada perbedaan lah kalau misalkan dikali 12 sama dikali 7 untuk penghasilan kena pajak regulernya. Di sini kita bisa lihat di baris ke-43. Untuk penghasilan kena pajak teratur dan penghasilan kena pajak total itu stabil nih sampai dengan bulan September. Itu 47.500.000 dikenakan lapisan tarif 5%. Nah, di bulan Oktober di sini karyawan menerima bonus sebesar 10 juta. Ini juga menghasilkan penghasilan kena pajak reguler tidak ada perubahan 47.500.000 dan untuk penghasilan kena pajak totalnya ditambah dengan bonusnya itu 10 juta jadi 57.500.000. Masih di bawah 60% lagi. Ini akan dikenakan tarif 5%. Tapi kita lihat di bulan November terdapat aspek item penghitungan yang baru. Itu adalah penghasilan neto masa sebelumnya 77.500.000 dan pajak masa sebelumnya 1.175.000. Nah, ini adalah dihitungnya penghasilan neto masa sebelumnya itu sebelum kita mendapatkan penghasilan kena pajak. Itulah yang menjadikan penghasilan kena pajak kita ketika memberikan penghasilan dan pajak masa sebelumnya mengalami kenaikan. Di sini mengalami kenaikan menjadi 15% dan itu pun berpengaruh ke penghitungan akumulasi setahunnya. Di mana bonusnya diterima 1 kali nih tadi di bulan Oktober. Tapi ketika dilakukan akumulasi kembali, sebelumnya 5%, sebelumnya dikenakan 5% ya, ini jadi seluruhnya dikenakan 15%. Nah, hal ini yang menjadi
fluktuasi untuk pajak karyawan dan juga terhadap take home pay-nya tentu saja. Demikian Bapak Ibu untuk ketiga paradoks yang kita jelaskan. Demikian Anggara. Ya, terima kasih Yanwar, sangat jelas sekali ya untuk contoh-contoh yang diberikan ya. Jadi memang perlu diingat kembali Bapak dan Ibu, yang Yanwar sampaikan tadi adalah fluktuasi dengan faktor tertentu yang memang kerap kali terjadi pada proses perhitungan pajak di akhir tahun, baik itu bagaimana kita mendefinisikan penghasilan teratur, lalu timing pemberian penghasilan tidak teratur, bonus dan lain sebagainya, dan juga ketika karyawan yang memiliki bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya untuk dihitungkan tetapi baru diberikan di akhir tahun pajak. Nah, Yanwar, untuk itu kami kan selaku pemberi kerja atau perusahaan perlu dong untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ada tidak moving onward yang dapat disampaikan gitu ya untuk kami menanggulangi jika terjadi hal-hal seperti yang Yanwar sebutkan tadi. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Lalu apa saja sih upaya yang dapat perusahaan lakukan apabila perusahaan mengalami fluktuasi, terutama pada kasus paradoks 1 sampai dengan paradoks ketiga? Di sini untuk paradoks ke-1 mengenai kategori penghasilan teratur dan tidak teratur, jadi Bapak Ibu bisa melakukan review kembali nih item-item penggajian yang sekiranya dilihat dari intensitas penerimaan itu cukup sering di setiap masa pajak gitu. Itu bisa dipertimbangkan menjadi penghasilan teratur. Seperti contoh, ada pembayaran insentif yang selama 12 bulan dalam 1 tahun itu dibayarkan sebanyak 8 bulan. Nah, itu kan 8 berbanding 12 itu lumayan sering gitu. Jadi itu bisa di-review kembali, dipertimbangkan kembali untuk dijadikan penghasilan teratur. Ataupun menggunakan tarif tertinggi gitu untuk penghitungan penghasilan tidak teratur. Tapi tentunya perlu dilakukan simulasi dan proyeksi penggunaan penghasilan yang akurat. Lalu untuk paradoks yang kedua mengenai timing, Bapak Ibu tentunya sudah memiliki jadwal pembayaran atas bonus ataupun kenaikan gaji dan pembayaran item-item penggajian teratur dan tidak teratur lainnya. Bapak atau Ibu bisa menjadwalkan kembali pembayaran bonus ataupun komponen tidak teratur lainnya itu sedapat mungkin diberikan setelah kenaikan gaji. Mengapa demikian? Karena seperti yang kasusnya tadi dijelaskan, ketika diberikannya sebelum kenaikan gaji itu belum ada ternyata lapisan tarif yang digunakan untuk penghasilan teratur itu belum yang tertinggi karena akan ada lagi lapisan tarif tertinggi setelah kenaikan gaji dilakukan. Beda halnya ketika kenaikan gaji dulu dilakukan, diproses, nah itu artinya akan terdapat lapisan tarif tertinggi yang baru setelah kenaikan gaji, baru dibayarkan bonusnya. Nah itu tentunya akan terdapat perbedaan penghitungan pajak di situ. Lalu untuk paradoks yang ketiga, selanjutnya mengenai penghasilan ya, penghasilan dan pajak masa sebelumnya untuk karyawan baru. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menghimbau kepada karyawan yang bergabung di perusahaan Bapak Ibu itu sudah sejak awal bergabung sudah memberikan formulir 1721A1 dari perusahaan sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak seperti kasus yang ketiga tadi baru diberikan menjelang akhir tahun atau bahkan di akhir tahun. Karena apabila ingin disesuaikan atau di-split gitu untuk pajak yang dipotong supaya tidak terlalu besar atau tidak langsung besar di akhir tahun, itu bisa disesuaikan di bulan-bulan yang tersisa gitu. Jadi ketika bergabung di perusahaan Bapak Ibu itu sudah langsung memberikan formulir 1721A1 untuk diperhitungkan pajak dan penghasilan masa sebelumnya. Demikian Angga. Ya, terima kasih Yanwar. Ya Bapak dan Ibu, memang penting adanya pemahaman terkait pengkategorian penghasilan teratur dan tidak teratur ya Bapak dan Ibu. Walaupun terlihat sederhana, tetapi memang ini berpengaruh juga terhadap perhitungan pajak karyawan kita pada nantinya, dan juga perlu adanya kebijakan ya dalam menentukan kapan kita harus membayarkan suatu nilai bonus atau penghasilan tidak teratur, yang dimana memang kerap kali terjadi misalnya nilainya memang lebih besar dari pendapatan sang karyawan atau gaji sang karyawan. Dan juga kita perlu menghimbau kepada karyawan kita, terutama yang memiliki bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya yang ingin dihitungkan, ya ada baiknya memang hal seperti ini diberikan ketika karyawan mulai bergabung dengan perusahaan kita dan tidak diberikan pada akhir tahun pajak ya.
di mana jika memang karyawan memberikan di akhir tahun pajak, kita perlu memberikan informasi bahwa tentunya akan dapat terjadi fluktuasi nilai pajak yang terdapat di perhitungan karyawan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Untuk sesi pertama jelang usai ya, Yanwar, dapatkah Yanwar memberikan rangkuman atas sesi webinar kita hari ini? Silakan, Yan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri sesi webinar kami sampai dengan saat ini. Jadi kesimpulan dari webinar kami yang pertama, latar belakang fluktuasi. Hal ini meliputi pendefinisian penghasilan teratur dan tidak teratur, lalu penyetahunan sesuai peraturan perpajakan Per 16 PJ 2016, dan juga lapisan tarif sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Lalu GASI juga sudah melakukan analisa terhadap paradoks penggajian akhir tahun yang sampai dengan saat ini telah didapatkan 13 jenis paradoks. Dan kiat yang dapat dilakukan untuk meredam fluktuasi pajak di akhir tahun adalah melakukan review kembali item penggajian, terutama yang sifatnya tidak teratur, seperti contohnya tadi insentif yang bisa diberikan lebih dari satu kali berbanding dengan 12 bulan selama 1 tahun, itu intensitas penerimaannya cukup sering, bisa dilakukan review kembali untuk dijadikan penghasilan teratur. Lalu peka terhadap setiap kasus yang menimbulkan kenaikan lapisan tarif terhadap penghasilan teratur ataupun penghasilan tidak teratur. Seperti contohnya yang tadi, peka terhadap situasi apabila terdapat kenaikan gaji dan pembayaran bonus gitu contohnya. Lalu menjalankan simulasi menjelang akhir tahun, bisa dimulai dari bulan September ataupun sejak awal tahun, tentunya dengan proyeksi penghasilan yang akurat. Lalu penghasilan dan pajak masa sebelumnya, khususnya untuk karyawan yang bergabung di pertengahan tahun pajak, itu sudah mulai diberikan saat awal bergabung, jadi tidak baru menjelang akhir tahun baru diberikan. Dan menggunakan tarif tertinggi terhadap penghasilan tidak teratur. Tentunya hal ini sebelum dilakukannya pengenaan tarif tertinggi perlu disampaikan dulu sosialisasi ke karyawan dan dilakukannya simulasi supaya hasil perhitungan lebih akurat. Demikian Bapak Ibu, demikian Anggara. Ya, terima kasih Anwar untuk rangkuman yang diberikan Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama kita sudah berakhir. Dan untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana untuk sesi tanya jawab ini saya akan dibantu rekan saya Ica yang akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita jawab bersama. Untuk itu saya persilakan Ica. Baik, terima kasih Anggara telah memandu para narasumber dalam menyampaikan materi yang sangat informatif, jelas, dan tentunya menarik perhatian dari para partisipan webinar hari ini. Mengapa Anggara saya sampaikan menarik perhatian para partisipan? Karena sini sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu melalui chatroom, dan juga saya telah merangkum beberapa pertanyaan yang sama dan memang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Untuk itu izinkan saya sampaikan satu persatu pertanyaan Bapak dan Ibu untuk dijawab oleh narasumber kami, dan apabila masih terdapat pertanyaan yang belum sempat kami jawab, pertanyaan Bapak dan Ibu dapat dibahas di waktu terpisah, yaitu di one-on-one session yang waktunya dapat kita sepakati bersama. Baik, Bapak dan Ibu, di sini terdapat pertanyaan dari Ibu Devi Fitri. Pertanyaannya adalah, selamat siang nggak sih? Selamat siang Ibu Devi. Izin bertanya, Undang-Undang HPP merevisi untuk menambahkan natura ke dalam objek pajak penghasilan. Apakah hal ini sudah diimplementasi dan bagaimana bentuk implementasinya pada income tax? Silakan teman-teman. Ya, selamat siang Ibu Devi. Ica, suara saya terdengarkan ya? Terdengar. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Bu Devi adalah terkait dengan natura, apakah sudah diimplementasikan? Kemudian bagaimana implementasinya pada income tax? Jadi Ibu Devi, ini memang hal yang cukup menarik saat ini di payroll gitu ya, karena untuk natura sendiri itu kan penjelasan bahwa natura sudah masuk kategorinya menjadi objek pajak itu dikeluarkan bersamaan dengan Undang-Undang HPP. Nah, biasanya ketika suatu undang-undang
itu dikeluarkan oleh pemerintah, untuk pelaksanaannya itu menunggu petunjuk pelaksanaan, atau artinya ada peraturan lanjutan yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk implementasi dari perubahan di undang-undangnya. Nah, sampai dengan saat ini memang untuk petunjuk pelaksanaan dari Natura ini masih belum ada, Ibu Devi. Namun, kenapa tadi saya bilang menarik, namun di Undang-Undang HPP memang di situ diatur bahwa terkait dengan perubahan di klaster pajak penghasilan itu sudah mulai berlaku di tahun 2022 ini. Jadi artinya memang secara langsung di situ sudah dijelaskan untuk perubahan Natura menjadi objek pajak itu sudah berlaku di tahun 2022. Nah, oleh sebab itu, pengalaman di beberapa klien kami di GASI, sudah mulai banyak perusahaan itu yang menginventarisir kembali pemberian Natura, baik ke karyawan ataupun ke direksi, untuk dikelompokkan kembali yang mana yang seharusnya itu masuk ke dalam objek PPh pasal 21-nya karyawan, dan yang mana yang sebenarnya itu di luar objek PPh pasal 21 karyawan. Jadi memang walaupun petunjuk pelaksanaannya belum muncul, cuma ada beberapa perusahaan yang sudah langsung mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan mapping yang mana yang masuk ke kategori PPh pasal 21 dan yang mana yang di luar itu gitu ya. Jadi walaupun memang akhirnya kita meraba-raba dengan petunjuk di Undang-Undang HPP yang bisa dibilang masih minim, tapi seenggaknya kita sudah coba untuk melakukan implementasi daripada ketika kita belum melakukan apapun dan suatu saat diperiksa oleh pajak ternyata belum ada perubahan gitu ya, dari yang sebelumnya Natura bukan objek pajak menjadi objek pajak. Ya, itu mungkin jawaban dari saya, Ica. Baik, terima kasih Arman atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan ya Arman bahwa memang untuk Natura ini sudah tercantum bersamaan dengan Undang-Undang HPP. Sudah jelas juga di situ bahwa Natura sebagaimana yang telah tercantum, namun untuk Jutplatnya sendiri memang belum ada, begitu ya Arman? Betul. Namun memang beberapa perusahaan sudah mulai inisiatif dalam mengkategorikan apakah Natura tersebut untuk groupingnya termasuk PPh 21 karyawan ataupun di luar dari PPh 21 karyawan. Seperti itu ya Arman? Iya, betul. Terima kasih Arman. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Bapak Tegar. Pertanyaannya adalah bagaimana perhitungan PPh pasal 21 jika karyawan memiliki penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya karena insentif atau lembur dan lainnya. Dan bagaimana perhitungan PPh pasal 21 jika karyawan tersebut resign. Silakan teman-teman. Oke, baik. Selamat siang Bapak Tegar. Jadi untuk jawaban atas pertanyaan Bapak Tegar, gimana kalau misalnya ada penghasilan lembur dan insentif yang diterima, penghasilan tidak tetap ya, yang diterima, dan bagaimana penghitungannya ketika karyawan terminasi atau resign. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu definisi untuk penghasilan yang diterima. Pertama untuk lembur, di lembur ini dijelaskan pada Per 16 PJ 2016 poin 15 yang tadi telah dibahas, bahwa lembur ini termasuk penghasilan teratur. Artinya dalam perhitungan pajak, lembur ini jadi aspek yang dikalikan dengan sisa masa pajak sampai dengan Desember, masuk ke dalam perhitungan penyetahunan juga. Jadi ketika lemburnya diterima pada bulan Januari misalnya, Januari lembur diterima 100.000. Dalam perhitungan pajak, lembur ini masuk ke kategori tunjangan, itu akan dikalikan dengan 12, seperti itu. Nah, untuk insentif, ketika di perusahaan Pak Tegar masih didefinisikan sebagai penghasilan tidak teratur, maka penghitungan untuk insentif ini tidak perlu dikalikan dengan 12, melainkan penghasilan teratur seperti gaji, tunjangan, dan lembur yang tadi itu dikalikan 12 terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan insentif yang diterima. Insentifnya tidak perlu dikalikan dengan 12 ataupun dikalikan dengan sisa masa pajak yang sampai dengan bulan Desember. Nah, lalu bagaimana perhitungannya ketika karyawan terminasi? Ketika karyawan terminasi, sisa masa pajak karyawan terminasi itu di bulan apa? Seperti contoh, misalkan yang karyawan yang kita bahas sama ya, itu dari bulan Januari menerima penghasilannya. Artinya dia bergabung mulai bulan Januari dan terminasi di bulan Juli gitu misalkan. Terminasi di akhir Juli, di bulan Juli, maka seluruh penghasilannya diakumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Hanya atas untuk penghasilan yang teraturnya saja. Untuk penghasilan yang tidak teratur sama dijumlahkan juga
itu nanti diperhitungkan pajaknya dan penghasilannya. Pertama penghasilannya yang harus dihitung secara total, dan untuk pajaknya juga dihitungkan selama setahun. Nah, nanti untuk pajak di bulan Juli ketika karyawan terminasi itu dikurang dengan pajak yang telah dibayar dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Misalnya di bulan Juli pajak, ternyata perhitungan pajak ketika karyawan terminasi itu adalah 1 juta. Sedangkan yang telah dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni konsisten. Misalnya konsisten 600.000 gitu. Setiap bulannya 100.000 sampai dengan bulan Juni itu adalah 600.000. Artinya di bulan Juli pajak karyawan adalah total pajak akumulasi sebanyak 1 juta dikurangi dengan yang telah dibayar sampai dengan bulan Juni yaitu 600.000. Sehingga pajak di bulan Juli untuk bulan Julinya saja itu adalah 400.000. Demikian Pak Tegar. Baik, terima kasih Yanuar. Jadi Yanuar bisa kita simpulkan Yanuar ya. Jadi untuk proses perhitungan pajak orang terminasi ini, jadi kita melakukan akumulasi kembali seluruh penghasilan pada saat karyawan join hingga karyawan terminasi. Lalu untuk pajaknya kita ketahui hingga karyawan terminasi lalu dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan dari masa sebelumnya ya. Begitu Yanuar. Terima kasih Yanuar. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Bapak Ian. Pertanyaannya adalah, apakah insentif termasuk komponen penghasilan teratur atau termasuk komponen penghasilan tidak teratur? Selamat siang, Bapak Ian. Masih mengenai insentif, menjawab pertanyaan Bapak Ian. Penghasilan insentif di dalam peraturan, insentif tidak dijelaskan secara eksplisit apakah termasuk penghasilan teratur atau tidak teratur, namun disarankan untuk dijadikan sebagai penghasilan teratur, dikarenakan memiliki kemungkinan diberikan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun masa pajak. Demikian Bapak Ian. Baik, terima kasih Dia atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, khusus untuk insentif ini memang tidak dijelaskan secara eksplisit apakah insentif termasuk penghasilan teratur ataupun tidak teratur. Namun yang telah beberapa kali narasumber kami sampaikan bahwa apabila karyawan mendapatkan penghasilan yang memang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak, lebih baik penghasilan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan teratur. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Sakti. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan pendefinisian teratur atau tidak teratur akan menyebabkan lonjakan pajak di tempat kerja yang baru? Selamat siang, Bapak Sakti. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pendefinisian suatu penghasilan masuk ke dalam penghasilan teratur atau penghasilan tidak teratur akan berdampak pada pajak bulanan karyawan, walaupun secara setahunnya akan tetap sama. Apabila terdapat perbedaan definisi penghasilan teratur atau tidak teratur antara tempat kerja lama dengan tempat kerja baru, lonjakan pajak mungkin akan terjadi pada pajak bulanan karyawan di tempat yang baru. Namun jika dihitung secara setahun, total pajaknya akan tetap sama. Demikian penjelasannya Bapak Sakti. Baik, terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu, partisipan webinar hari ini seperti yang sudah dia sampaikan, pertanyaan dari Bapak Sakti bahwa pendefinisian suatu penghasilan, baik teratur ataupun tidak teratur itu berdampak pada pajak karyawan itu sendiri. Baik, ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Bapak Utomo. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk karyawan yang bekerja di 2 perusahaan dalam 1 tahun pajak, terdapat kekurangan bayar pajak pada saat pelaporan pajak orang pribadi? Baik, Ica, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Utomo. Menjawab pertanyaan Bapak Utomo, apa penyebab terdapatnya kekurangan bayar pada saat pelaporan pajak orang pribadi untuk karyawan yang bekerja di 2 perusahaan dalam 1 tahun pajak? Hal tersebut dikarenakan pada saat karyawan mulai bekerja di perusahaan baru, tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak dari perusahaan sebelumnya. Sehingga pada saat melakukan pelaporan pajak orang pribadi, maka akan dilakukan penggabungan atas bukti potong yang diterima karyawan, dan kemudian dihitung ulang dengan menerapkan hanya 1 pengurang PTKP dan 1 kali mapping terhadap tarif PPh pasal 17. Sehingga akan menimbulkan penghasilan yang diterima oleh karyawan dari salah satu bukti potongnya akan berpindah tarif ke tarif yang lebih tinggi. Demikian Bapak Utomo.
Baik, terima kasih Dia atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, dari penjelasan Dia mengingatkan kita bahwa pada saat pelaporan pajak orang pribadi, apabila karyawan bekerja lebih dari satu perusahaan di 1 tahun pajak, maka pada saat pelaporan pajak orang pribadi, apabila untuk penghasilan dan pajak masa sebelumnya tidak digabungkan, maka pada saat lapor harus tetap digabungkan. Mengapa? Karena pada saat pelaporan hal tersebut melakukan perhitungan kembali karena menggunakan satu pengurang PTKP dan juga 1 kali mapping terhadap tarif PPh pasal 17. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Indra. Pertanyaannya adalah, di bulan Desember, apakah lebih banyak kemungkinan kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak? Silakan teman-teman. Bapak Indra, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Lebih atau kurangnya bayar pajak pada bulan Desember sangat dipengaruhi oleh profil salary komponen yang diterima oleh karyawan ya Pak. Jika banyak komponen penghasilan teratur yang diterima pada setiap bulan, maka di bulan Desember akan ada potensi untuk lebih bayar pajak. Namun sebaliknya, jika banyak penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan, maka potensi kekurangan bayar pajak di bulan Desember akan lebih besar. Demikian penjelasannya Bapak Indra. Baik, terima kasih Dia atas penjelasannya. Jadi adanya fluktuasi pajak pada bulan Desember memang dilihat kembali dari profil sehari komponen yang diterima oleh karyawan itu sendiri. Apakah terdapat banyak penghasilan teratur atau penghasilan tidak teratur yang didapatkan. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Ibu Herlita Chandra. Pertanyaannya adalah, selamat siang nggak sih? Selamat siang Bu. Bagaimana bila memperkerjakan karyawan di usia telah pensiun, apakah beliau dikenakan PPh pasal 21 atau tidak? Karena beliau sudah tidak lagi menjadi karyawan tetap, bagaimana perhitungannya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Selamat siang Ibu Herlita Chandra. Untuk pertanyaan dari Bu Herlita, jadi yang pertama, harus dilihat dulu nih, ketika karyawannya sudah memasuki usia pensiun, dikenakan PPh pasal 21 atau tidak ketika bekerja. Untuk dikenakan PPh 21 itu tetap dikenakan PPh pasal 21. Nah, dilihat lagi dari pertanyaan Bu Lita bahwa karyawan ini bukan karyawan tetap seperti itu. Nah, itu harus dilihat kembali dari kontrak kerja karyawan yang bersangkutan. Apakah ini adalah karyawan kontrak atau karyawan tetap ataupun semisal itu adalah konsultan, karena untuk PPh 21 akan tetap diperhitungkan sebagai PPh pasal 21, tapi dilihat lagi dari kontrak kerjanya. Apabila karyawan kontrak didefinisikan sebagai di kontrak sebagai karyawan kontrak, itu akan diperhitungkan PPh 21 sama seperti karyawan tetap juga. Tapi beda halnya ketika di kontraknya sebagai konsultan, itu ada perhitungannya tersendiri. Demikian Bu Herlita. Baik, terima kasih Yanuar. Jadi Yanuar, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Herlita dapat disimpulkan bahwa PPh 21 itu tetap diperhitungkan seperti itu ya Yanuar. Namun dibedakan dari status karyawan tersebut, apakah memang kontrak, jika kontrak PPh 21 seperti karyawan tetap, atau kontrak sebagai konsultan seperti itu ya Yanuar. Baik, terima kasih Yanuar atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Farid Alexander. Siang nggak sih? Selamat siang Bapak Farid. Pertanyaannya adalah, jika terdapat kurang bayar pajak oleh karyawan, tetapi karyawan sudah terminate dan tidak tinggal di Indonesia lagi, apa yang harus dilakukan perusahaan saat terdapat audit pajak? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Efri, namun sedikit. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Farid adalah, jika terdapat kurang bayar pajak oleh karyawan, tetapi karyawan sudah terminate dan tidak tinggal di Indonesia lagi, apa yang harus dilakukan perusahaan saat ada audit pajak? Jadi, perusahaan ketika terdapat kurang bayar pajak, dalam kasus ini,
kurang bayar pajak karyawan, namun perusahaan tidak membetulkan, ya, tidak melakukan pembetulan pajak terhadap karyawan tersebut. Dan ketika sudah diaudit pajak, ketahuan nih bahwa karyawan tersebut terdapat kurang bayar pajak. Nah, hal ini yang saya sarankan untuk Pak Farid Alexander bahwa ketika kita sudah diaudit pajak, kita tunggu hasil auditnya seperti apa. Apabila terdapat kurang bayar pajak dan itu harus yang kita bayar disertakan dengan bunga denda, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% kurang sesuai dengan PMK, ya, tidak sampai dengan 1%, 0, berapa, 0,99 atau 0,95 sesuai PMK yang kurs KMK yang berlaku pada saat pajak itu terhutang, ya. Nah, dan jangan dilakukan apa-apa, jangan dilakukan pembetulan, karena jika dilakukan pembetulan pada saat diperiksa, sanksinya akan lebih besar, bisa mencapai 150% dari pajak yang kurang bayar. Itu yang dapat kita yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, terkait dengan apabila karyawan tersebut, di sini kaitannya dengan bahwa dia sudah berada di luar negeri. Nah, kaitannya seandainya karyawan tersebut yang kedua, apabila ternyata urusannya dengan PPh perseorangan karyawan tersebut, kaitannya dengan itu kewajiban dari PPh perseorangan karyawan tersebut. Jadi bukan lagi kewajiban dari perusahaan dalam hal kewajiban PPh perseorangannya. Demikian yang bisa saya simpulkan untuk Pak Farid Alexander. Baik, terima kasih Pak Efri. Jadi Bapak dan Ibu di sini dapat disimpulkan apabila terdapat kurang bayar pajak untuk perseorangan, itu tanggung jawab dari karyawan itu sendiri dan bukan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Dan untuk yang kedua terkait dengan audit pajak, apabila perusahaan mengikuti audit pajak dan memang ternyata terdapat temuan, maka akan muncul suatu denda. Namun di sini disarankan tidak melakukan pembetulan, karena apabila melakukan pembetulan akan dikenakan sanksi lebih besar 150%. Seperti itu ya Pak Efri. Betul. Terima kasih Pak Efri atas penjelasannya. Berkesenang hati. Untuk pertanyaan berikutnya, sini terdapat pertanyaan dari Ibu Mersiana Subki. Halo Gasi Tim, saya ingin bertanya untuk kurang bayar akhir tahun, apakah bisa diprediksi di per bulannya sebelum bulan Desember? Misalnya, terdapat karyawan yang join tengah tahun dan tidak membawa pajak masa sebelumnya, agar tahu yang bersangkutan kurang bayar atau lebih bayar, berapa, apakah bisa diperhitungkan dari bulan-bulan sebelumnya? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Mersiana atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah izin bertanya, untuk kurang bayar akhir tahun apakah bisa diprediksi di per bulannya sebelum bulan Desember? Ya, untuk mengetahui apakah akan terdapat kekurangan atau kelebihan bayar pajak untuk seorang karyawan yang baru pindah bekerja dari perusahaan sebelumnya, itu sebenarnya hanya bisa diketahui ketika di perhitungan di bulan Desember, karena kita tidak bisa mengetahui pada saat melakukan perhitungan pajak bulan per bulannya, kecuali apabila kita melakukan simulasi misalnya di 3 bulan terakhir dengan mengakumulasikan bahwa karyawan yang bersangkutan menerima pendapatan yang sama seperti saat dia join bulan per bulannya. Jadi jika dilakukan simulasi nanti bisa kelihatan apakah karyawan tersebut di Desember akan mengalami kurang atau lebih bayar pajak. Lalu sebagai catatan di sini, apabila karyawan pindah ke perusahaan baru dan tidak membawa formulir 1721A1 dari perusahaan sebelumnya, itu akan ada kemungkinan kurang bayar pajak pada saat melakukan lapor pajak pribadi, karena kan pada saat melakukan lapor pajak pribadi itu ada penggabungan atas bukti potong yang diterima karyawan dan dihitung ulang.
dengan menerapkan hanya satu pengurangan PTKP dan satu kali mapping terhadap tarif pasal 17-nya. Jadi apabila karyawan yang bersangkutan tidak membawa formulir 1721A1 dari perusahaan sebelumnya, akan ada implikasi kurang bayar pajak pada saat melakukan lapor pajak pribadi. Demikian. Baik, terima kasih Danar atas penjelasannya. Jadi Ibu Mersiana dan juga Bapak Ibu partisipan atas penjelasan Danar terkait dengan pertanyaan Bu Mersiana, apakah bisa kita prediksi? Jadi untuk memprediksi ini memang kita harus melakukan simulasi yang dapat dilakukan 3 atau 4 bulan sebelum akhir tahun. Dari situ kita bisa mengetahui adanya fluktuasi ataupun adanya kurang atau lebih bayar ataupun pajaknya melonjak di akhir tahun. Seperti itu. Terima kasih, Danar. Selanjutnya ini terdapat pertanyaan lanjutan dari Ibu Herlita Chandra. Terima kasih Ibu Herlita telah memberikan pertanyaan tambahan. Jadi pertanyaannya ini adalah untuk BPJS-JP-nya tidak ada lagi untuk contoh perhitungan tadi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Herlita atas pertanyaan tambahannya. Jadi untuk BPJS, terutama program jaminan pensiun ya, betul untuk usia yang telah mencapai 60 tahun, itu sebaiknya tidak baik di perhitungan payroll, itu baiknya sudah tidak diperhitungkan, karena ketika dilakukan pelaporan pada aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu SIPP online ya, Bapak Ibu dan Ibu Herlita, itu untuk usia 60 tahun, program untuk jaminan pensiun itu sudah otomatis berhenti gitu, karena sudah mencapai batas maksimal untuk usia pensiun diperhitungkan jaminan pensiunnya. Jadi alangkah baiknya ketika di payroll sebelum dilakukan pelaporan pada SIPP online itu sudah diberhentikan perhitungan jaminan pensiunnya, karena akan menjadi aspek juga untuk jaminan pensiun sebagai perhitungan pajak karyawan. Nah, demikian Bu Herlita. Baik, terima kasih Yanwar atas penjelasannya. Semoga jawaban dari Yanwar dapat menjawab pertanyaan Bu Herlita, Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Dika. Pertanyaannya adalah, apakah untuk meredam fluktuasi pajak akhir tahun ketika bonus dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun harus dikenakan tarif tertinggi? Silakan teman-teman. Terima kasih Ica atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Dika. Tidak selalu harus dikenakan tarif tertinggi ketika mendapatkan bonus lebih dari 1 kali dalam setahun, tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Namun opsi dikenakan tarif tertinggi dapat dipilih karena pajak diuntungkan sebab wajib pajak membayar pajak lebih cepat sehingga tidak ada implikasi kurang bayar pajak. Demikian Bapak Dika. Baik, terima kasih Dia. Jadi Bapak Dika serta Bapak dan Ibu terkait penjelasan dari Dia bahwa terkait dengan penggunaan tarif tertinggi itu memang kembali pada kebijakan dari perusahaan. Namun di sini dalam penerapan tarif tertinggi memang wajib pajak membayar pajak lebih cepat sehingga tidak ada implikasi kurang bayar pajak pada akhir tahun. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Adi. Pertanyaannya adalah, kapan gunakan kiat tidak teratur sebagai teratur dan kapan gunakan kiat tarif tertinggi untuk tidak teratur? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Bapak Adi, untuk kiat tidak teratur sebagai teratur dapat kita gunakan ketika semua komponen teratur, hanya terdapat satu jenis tax type saja, karena jika jenis tax type-nya lebih dari satu jenis atau mix, maka akan terdapat perbedaan nominal pajaknya secara setahun. Lalu untuk kiat tarif tertinggi digunakan untuk komponen tidak teratur dapat digunakan kapan saja Bapak Adi, terutama ketika terdapat komponen tidak teratur yang diterima lebih dari 1 kali yang dapat menyebabkan fluktuasi negatif atau pajak lebih besar ketika di akhir tahun berjalan. Demikian Ica. Baik, terima kasih Danar atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin merubah kategori penghasilan tidak teratur menjadi kategori penghasilan teratur, lebih baik pada saat memang perusahaan tersebut menggunakan satu jenis pajak saja dan tidak mix seperti itu. Kenapa? Karena sesuai yang telah dijelaskan oleh Danar, apabila Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu jenis pajak,
maka nominal pajak secara setahun akan berbeda. Dan terkait dengan penerapan tarif tertinggi dapat digunakan kapan saja, terutama ketika terdapat komponen penghasilan tidak teratur. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Dono. Pertanyaannya adalah, mengapa THR atau THN tidak dikategorikan sebagai penghasilan teratur saja untuk meredam fluktuasi pajak yang terjadi pada akhir tahun? Dan apakah jika festive allowance THR atau festive allowance THN dikategorikan sebagai penghasilan teratur, maka pajaknya akan lebih kecil? Silakan teman-teman. Ya, Bapak Dono, untuk jika THR atau THN dikategorikan sebagai penghasilan teratur, maka pajak yang dihasilkan juga akan semakin besar, karena jika dikategorikan sebagai penghasilan teratur, maka diperhitungkannya dengan diproyeksikan dikalikan dengan 12, yang menyebabkan penghasilan pajaknya terhutang tersebut akan menjadi lebih besar daripada apabila tidak dijadikan komponen tidak teratur. Lalu ketika kita akan mengubah pengkategorian penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan teratur, sebenarnya ada beberapa stakeholder yang berpengaruh, yaitu pajak, karyawan, dan juga perusahaan. Jika dilihat dari stakeholder yang pertama, yaitu pajak, untuk penerapan penghasilan tidak teratur dikategorikan menjadi penghasilan teratur, maka justru pajak akan merasa senang ya, karena pajak yang diterima justru lebih besar dan lebih cepat di awalnya. Lalu apabila kita melihat stakeholder kedua, yaitu karyawan, untuk penerapan penghasilan tidak teratur dikategorikan menjadi penghasilan teratur, walaupun secara pembayaran pajak akan lebih besar dan lebih cepat di awal, namun secara setahun total pajak yang dibayarkan oleh karyawan akan tetap sama saja jika penghasilan tersebut tidak diubah pengkategoriannya. Artinya di sini karyawan juga tidak dirugikan. Lalu jika kita lihat pada stakeholder yang terakhir, atau yaitu perusahaan, untuk penerapan penghasilan tidak teratur dikategorikan menjadi penghasilan teratur selama perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya lebih, maka perubahan pengkategorian tersebut dapat dilakukan. Kesimpulannya secara matematika, perubahan pengkategorian festive allowance atau THR maupun THN menjadi penghasilan teratur sebenarnya sangat memungkinkan untuk meredam fluktuasi pajak di akhir tahun. Namun secara regulasi, karena THR dan THN ini sebenarnya sudah dijelaskan secara tertulis di peraturan bahwa kedua pendapatan ini merupakan penghasilan tidak teratur, maka di sini GASI tidak menyarankan langkah tersebut karena beresiko menjadi pertanyaan pajak nantinya. Demikian, Nisha. Baik, terima kasih Danar atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan apabila penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan teratur, maka penghasilan tersebut akan diperhitungkan ataupun diproyeksikan dikalikan dengan 12 yang menyebabkan pajak bulan tersebut akan lebih besar. Jadi apabila THR ataupun THN pada bulan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan teratur, maka pada bulan tersebut pajak yang dipotong akan lebih besar. Dan juga di sini sudah jelas Bapak dan Ibu bahwa THR THN sesuai dengan peraturan sudah dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur. Dan juga Bapak dan Ibu apabila ingin merubah kategori penghasilan teratur dan tidak teratur ini harus memperhatikan 3 stakeholder, yaitu terkait dengan pajak, karyawan, dan perusahaan, seperti yang sudah rekan saya sampaikan sebelumnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Syahrin. Izin bertanya, jika karyawan sudah resign namun masih terdapat pendapatan yang akan dibayarkan di bulan selanjutnya, apakah perhitungannya dapat digabungkan atau harus menggunakan metode ex-employee? Jika menggunakan metode ex-employee, dasarnya apa? Dan jika bisa digabungkan, maksimal berapa bulan setelah karyawan tersebut resign? Ya, baik. Selamat sore Bapak Syahrin. Untuk jawaban atas pertanyaan Pak Syahrin ini, jadi yang pertama ya, untuk pendapatan yang harus dibayarkan ketika karyawan resign. Pertama, apabila pembayarannya ingin dilakukan dengan status karyawan masih pegawai tetap, artinya akan mau dibayarkan gitu tanpa metode ex-employee ataupun mantan pegawai. Ini Pak Syahrin bisa melakukan pembetulan atas perhitungan ketika karyawan resign terlebih dahulu. Nah, tentunya itu akan berlanjut ke pembetulan surat pemberitahuan SPT-nya untuk SPT badannya jika sudah dilakukan pelaporan.
ataupun bisa menggunakan metode ex-employee yang syaratnya itu bukan syarat ya. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah surat pemberhentian kerjanya. Jadi ketika sudah ada surat pemberhentian kerja dan akan dibayarkan lagi, komponen yang seharusnya diterima oleh karyawan itu tentunya akan menggunakan penghitungan PPh pasal 21 untuk mantan pegawai yang tarifnya itu ada lagi yang terpisah itu di PR 16 ada juga contoh perhitungannya. Tapi baik lagi ketika ingin diperhitungkan tanpa metode penghitungan mantan pegawai itu bisa dilakukan pembetulan dan untuk maksimalnya berapa bulan setelah dia resign itu bisa dilihat lagi jauh atau tidaknya itu tetap akan dilakukan pembetulan pada saat perhitungan dilakukan kembali di bulan karyawan terminasi. Demikian Pak Syahrir. Baik, Yanuar, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini kita di luar dari materi pertanyaannya, Bapak dan Ibu, namun sangat menarik. Pertanyaannya ini dari Ibu Raci. Pertanyaannya adalah, adakah solusi atau layanan yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi segala tantangan dan komplikasi terkait dengan penggajian? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih. Cak, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu Raci. Jadi Ibu Raci, di era perkembangan teknologi yang serba cepat ini, perusahaan memang didorong untuk lebih cepat beradaptasi dan tentunya juga fokus kepada core bisnisnya. Nah, penggajian ini memang bukan merupakan core bisnis, namun tentunya juga ini adalah aktivitas yang kritikal bagi perusahaan karena gaji karyawan tersebut harus dibayarkan tepat waktu dan tanpa adanya kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, GASI, The Payroll Specialist, menyediakan berbagai macam solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis Employees of Service. Terkait dengan solusi ini untuk menghadapi segala tantangan dan komplikasi penggajian ini, GASI akan selalu berkomitmen untuk mengikuti peraturan pemerintah beserta apa saja setiap perubahannya, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala di sistem kami dan juga update terhadap setiap klien kami dan apa implikasi perubahannya jika ada, untuk menghindari adanya fluktuasi pajak di akhir tahun. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Riki atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, setelah berbincang dengan narasumber terkait dengan fluktuasi, penentuan penghasilan atau tidak teratur, dan lain sebagainya, ini menyambung ya Riki, jadi GASI itu dapat memberikan solusi terbaik untuk Bapak dan Ibu yang memang sedang memikirkan ataupun mencari solusi terkait dengan komplikasi penggajian ini. Seperti itu ya Riki? Iya, betul Ica. Ya. Masih lanjut Riki, sepertinya masih dengan Riki. Pertanyaannya lanjutannya dari Bapak Febi ini, pertanyaannya adalah apa solusi yang dapat GASI sediakan mungkin terkait dengan penggajian ini ya Riki? Boleh dijawab Riki pertanyaannya? Ya, baik, Cak. Bapak Febi, yang pertama untuk solusi yang GASI sediakan ini tentunya adalah mengenai penggajian. Nah, yang ini pertama-tama ini adalah GASI Payroll Business Process Outsourcing. Ini bisa dibilang solusi ultimate yang bisa digunakan oleh perusahaan, di mana untuk seluruh urusan penggajian secara end-to-end, mulai dari menghitung gaji tentunya, menghitung pajak, dan juga iuran BPJS karyawan, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS. Itu semua dapat diurus oleh GASI. Nah, tentunya perusahaan tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam compliance dengan berbagai macam aturan. Terus juga mengenai masalah server, aplikasi, dan juga infrastruktur, sampai dengan kebutuhan dinamika penggajian yang berubah-berubah dari perusahaan. Namun, jika perusahaan itu masih ingin mengerjakan prosesnya secara in-house, GASI juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web yang diberi bisnis model software as a service. Nah, sistem penggajian di sini, di software as a service ini, kami beri nama GASI Payroll System dan merupakan repositori dari hasil pengalaman GASI mengelola penggajian selama hampir 20 tahun. Seperti itu, Bapak Febi. Baik, terima kasih Riki atas penjelasannya. Jadi, yang telah disampaikan oleh Riki bahwa GASI dapat memberikan solusi dengan pelayanan end-to-end terkait dengan penggajian, sehingga dari penjelasan yang telah Riki sampaikan, di sini Bapak dan Ibu sepertinya cukup menginformasikan kepada GASI kebutuhan yang memang
Bapak dan Ibu inginkan kami memiliki layanannya, karena jika mendengar penjelasan dari Riki bahwa GASI telah 20 tahun menjalankan ataupun mengelola proses penggajian ini. Seperti itu ya, Riki? Ya, betul, Ica. Baik, masih berlanjut sepertinya bersama Riki. Di sini terdapat pertanyaan dari penjelasan Riki terkait dengan employee self-service. Di sini pertanyaannya, seperti apa employee self-service yang dimiliki oleh GASI? Silakan Riki. Ya, terkait employee self-service ini, sebenarnya payroll itu kan tidak terpisahkan dari yang namanya administrasi HR. Nah, untuk menunjang kebutuhan berbagai macam administrasi HR ini, GASI juga menyediakan aplikasi employee self-service yang kami beri nama ePeople Care. Aplikasi ini berbasis web, dapat diakses oleh karyawan melalui handphone dan juga melalui komputer. Nah, untuk bisa melakukan apa saja di aplikasi ePeople Care ini, mulai dari administrasi absen secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan bisnis, pengajuan pinjaman karyawan, dan juga karyawan dapat mendapatkan surat resmi dari perusahaan sampai dengan mendapatkan payslip dan juga bukti potong pajaknya di dalam aplikasi tersebut. Dan modul-modul ini tentunya akan terus ditambahkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Riki atas penjelasannya. Masih berlanjut Riki, sepertinya menarik perhatian dari Bapak dan Ibu partisipan. Ini terkait dengan harga, seperti yang sudah Riki sampaikan, banyak layanan dan solusi yang dapat GASI berikan. Lalu bagaimana dengan harga dari layanan yang GASI sediakan? Silakan Riki. Ya, Ica, untuk harga sebenarnya tentu saja akan menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan, di mana total biaya akan tergantung dari seberapa banyak jumlah karyawan yang akan diproses untuk perhitungan payroll-nya setiap bulannya. Karena bisa dibilang saat ini kami memiliki klien yang cukup bervariasi, dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan, maka bisa dibilang harga yang kami berikan ini cukup kompetitif dan tentunya menyesuaikan dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nah, selain dari jumlah karyawan, harga ini juga akan berbeda tergantung dari bisnis model apa yang akan diambil. Apakah misalnya perhitungan payroll klien ini di-outsource kepada GASI sepenuhnya, itu diberi nama bisnis proses outsourcing, atau perhitungan payroll klien dapat dilakukan klien sendiri. Nah, ini diberi nama bisnis modelnya software as a service. Dan tentunya perhitungan di SAS ini menggunakan GASI payroll system. Dan perbedaannya karena klien yang akan menghitung proses penggajiannya sendiri, maka tentunya harganya akan jauh lebih bersahabat. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Riki. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun dengan banyaknya layanan yang GASI berikan, untuk harga mengikuti dari finansial perusahaan itu sendiri, dan juga melihat dari banyaknya karyawan yang diproses oleh GASI, dan juga apabila proses ini dilakukan oleh perusahaan Bapak dan Ibu, maka untuk harga itu akan lebih kecil. Terima kasih Riki atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, ke pertanyaan berikutnya yang juga menjadi pertanyaan terakhir untuk topik webinar hari ini. Pertanyaannya adalah, siang GASI, saya karyawan, kalau saya mendapatkan penghasilan dengan pajak tidak final, apakah terdapat potensi fluktuasi di akhir tahun? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini, jika yang dimaksud penghasilan tidak final adalah penghasilan tidak final selain pegawai tetap, itu tidak mempengaruhi fluktuasi terhadap perhitungan pajak di akhir tahun. Karena seperti contoh mantan pegawai, gitu, penghasilan mantan pegawai itu diakumulasi setiap bulannya. Setiap diterima itu akan langsung diakumulasi, diterima lagi, diakumulasi lagi sampai dengan seterusnya. Nah, namun untuk penghasilan tidak final untuk pegawai tetap, yang seperti gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang didefinisikan dari formulir 1721A1 itu sesuai peraturan akan diakumulasi di akhir tahun. Hal ini yang akan menyebabkan fluktuasi. Nah, ketika karyawan melakukan pelaporan pajak pribadi, akan dilakukan akumulasi dari penghasilan pegawai tetap dan juga penghasilan tidak final yang diterima. Disitulah akan ada potensi kurang atau lebih bayar pajak. Demikian, Ica. Baik, terima kasih Anwar atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sedikit
simpulan dari yang Yanuar sampaikan bahwa penghasilan tidak final ini di luar dari penghasilan yang didefinisikan pada 1721A1, namun pada saat pelaporan tetap harus dilaporkan untuk bukti potong 1721 dan juga untuk penghasilan tidak finalnya. Terima kasih Yanuar. Bapak dan Ibu, usai sudah sesi tanya jawab untuk topik webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan untuk topik webinar kami hari ini. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan kepada rekan saya, Anggara. Silakan, Anggara. Ya, terima kasih, Ca. Ya, untuk Bapak dan Ibu, usai sudah webinar kami hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk Bapak Ibu isikan dan kirimkan kembali kepada kami. Dalam hal ini terutama untuk kami menjadi lebih paham ya bagaimana kami dapat menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi di setiap bulannya. Dan kami juga lalu akan menjadi lebih paham sekiranya topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Ikan teri, nasi bakar, jangan lupa sambal terasinya. Mau tahu solusi payroll dan HR? Tentu GASI solusinya.
Ya, jalan-jalan ke negeri Cina, jangan lupa membeli paku. Untuk Pak Rifa yang masih di sana, apakah masih ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak Rifa? Ya, jika memang tidak ada, kami akan segera menutup untuk Zoom meeting webinar kami hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, Pak Rifa. Sampai bertemu di sesi webinar kami berikutnya.